Welcome to Miss Afri's class. This is our second meeting, right? Ini pertemuan kedua kita kan? Now, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa, agar anak-anak Miss Afri semakin bersemangat untuk belajar bahasa Inggris kali ini, mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Hello, hello my students. Can you tell me how's your day? It was bad or it was great? How about your holiday? Let's learn English with me today. Baik students, kalian sudah bersemangat belajar bahasa Inggris bersama Miss Afri? Now, please open your Grow with English book, page 8 until 16. Ya, agak banyak sekarang. Kita akan belajar dari halaman 8 sampai halaman 16. Thank you student. Baik student, mari kita menyimak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my Soleh and Solehah student. Now we are going to learn about notice and recount text. Jadi sekarang kita akan belajar tentang notice dan recount text itu apa ya? Mari kita move to the next slide. Nah, ini contents yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada apa aja? Yang pertama, for the first is review activities in holiday. Jadi, we are going to review our lesson. Jadi, kita akan mengulang kembali pelajaran kita yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang activities in holiday. Yang kedua adalah notice. Yang ketiga adalah recount text, and then the last one is quiz. So, Miss Afri akan memberikan quiz kepada student atau kepada anak-anak yang soleh dan solehanya Miss Afri. Now we are going to review our holidays activities. Sekarang kita akan mereview tentang holidays activity yang sudah kita pelajari kemarin ya. Yang pertama, kalau misalnya Miss Afri nanya atau bertanya kepada student semua, how was your holiday? How's your holiday, student? It was boring, it was fun, it was great. Itu cara menjawab kalau semisal ada yang bertanya how was your holiday? How was your day? It was great, it was bad. Ya, seperti itu ya student. Sekarang yang kedua, what did you do last holiday? Nah, tergantung student, misalnya mencuci piring, misalnya membersihkan rumah, membersihkan halaman. Nah, bisa dijawab sesuai dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau ini contohnya, I play a computer game. Jadi kemarin saya bermain game di komputer gitu. Sekarang, what did Reni do last holiday? Jadi apa ya yang dilakukan Reni waktu liburan kemarin? Oh, she washed her car. Jadi dia mencuci mobil dia. Kalau misalnya mungkin bersama ayah bundanya mencuci mobil bersama. Kegiatan liburan Reni. Yang terakhir adalah what did Ronnie do last holiday? Oh, he studied English. Good. Jadi Ronnie belajar bahasa Inggris waktu liburannya kemarin. Nah, masih ingat kan students yang sudah kita pelajari di minggu kemarin tentang holiday activities. Jadi sekarang kalau ada yang bertanya kepada student, how was your holiday? Nah, bisa dijawab sesuai yang sudah kita pelajari ya student. Thank you. Now we move to the next slide.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang notice. So, what is notice? Miss Afri, notice adalah is a written or printed announcement. Jadi maksudnya seperti ini contohnya, no cell phone used in this classroom. Jadi seperti informasi pengumuman yang berupa selebaran yang ditempelkan gitu. Jadi bisa dibaca oleh semua orang. Dia berisi, notis itu berisi informasi tentang kegiatan, kompetisi, kehilangan barang, atau penemuan barang. Misalnya student pernah menemukan tidak di tembok-tembok tempelan-tempelan kertas yang bertuliskan telah ditemukan, atau dilarang berisik, dilarang merokok, itu namanya notis. Nah, misalnya ini yang di slide sekarang yang tulisannya no cell phone used in this classroom, berarti dilarang menggunakan HP di kelas ini. Benar. Nah, seperti yang ada di buku Grow with English student semua, yaitu Batu Transport Museum. Nah, ini kan ada informasi opening hours. Jam bukanya adalah jam 11 sampai jam 7.30, jam 7 malam. Jadi dari siang sampai jam 7.30 malam. Nah, jam visiting hours-nya dari jam 12 sampai jam 8 malam. Ini merupakan informasi yang ada di notis. Jadi semua orang bisa baca dan mengetahui informasinya. Sudah mengerti kan student tentang notice text? Jadi notice merupakan functional text. Jadi short functional text. Jadi cuman sedikit-sedikit memang ininya student tulisannya, tapi itu berisi informasi yang penting, kompetisi atau kehilangan atau temuan barang. Now we move to recount text. Jadi Miss Afri, sebenarnya recount text itu seperti apa ya Miss? So recount text ciri-cirinya itu menggunakan past tense. Misalnya contohnya, I spent my summer in Yogyakarta and I was very happy. Nah, ini kan bisa kita lihat bahwa di sini contohnya menggunakan kalimat lampau atau past tense. Jadi past tense itu udah berlalu, kalimat lampau. Ini bisa kita lihat di kata-kata I spent my summer in Yogyakarta. Summer artinya musim panas. Jadi waktu itu musim panas itu saya menghabiskan liburan di Yogyakarta dan sangat senang. I was very happy. Nah, ciri keduanya adalah menggunakan action verbs. Action verbs itu artinya kata kerja. Spend, went, brought, took, dan lain-lain. Itu semua adalah kata kerja bentuk kedua. Dan yang ketiga adalah menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Jadi ada ciri-cirinya, misalnya di teks itu menggunakan last month atau in Malang, lately, dan lain-lain. Dan yang terakhir misalnya menggunakan and, or, after that, dan lain-lain. Nih, Miss Afri kasih contoh recount teksnya. Miss Afri bacakan ya. Yesterday. Nah, ini udah ada yesterday. Ini berarti lampau. I stayed the night at my friend's house, Delia, with my other 3 friends, Amanda, Tiara, and Clarice. Delia's house is so pretty. It has a big garden with a lot of kind of flowers and a big swimming pool. Right from the balcony,
we can see the scenery of whole of Bandung City. So, jadi di sini tadi seperti Miss Afri sudah menjelaskan ciri-ciri dari recount text. Di sini kita bisa lihat dari contoh recount text itu ada yesterday, ada I stayed, itu pakai past tense, jadi sudah berlalu. The night at my friend's house, Delia. Lalu I ini yang menceritakan, saya ini menceritakan bagaimana perasaannya saat menginap di rumah Delia tersebut. Nah, itu cara menceritakan itu yang disebut sebagai recount text. Misalnya student liburan ke misalnya kebun binatang. Nah, ketika student semua menceritakan kembali pengalaman liburan itu disebut recount text. Jadi menceritakan kejadian waktu atau pengalaman liburan anak-anak semua gitu. Sebenarnya di recount text itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama orientation, yang kedua events, dan yang ketiga reorientation. Nah, yang dicontohkan Miss Afri sekarang adalah orientation dulu. Nggak apa-apa, students, kita belajar pelan-pelan. Jadi ini baru orientation, baru perkenalan penjelasan dari recount text itu. Oke student, sekarang Miss Afri akan memberikan kuis kepada student semua, kepada anak-anak Miss Afri yang solih dan soleha. Nah, yang pertama sebelum memberikan tugas, Miss Afri ingin mengucapkan terima kasih dulu. Thank you sudah memperhatikan sampai di slide ini. Nah, untuk kuisnya yaitu student, please open your Grow with English book halaman 16. Lalu diisi teks yang kosong pada recount text dengan memilih kata-kata yang sudah disediakan di atas teks tersebut. Setelah itu dikirimkan ke e-learning sekolah teladan. Jangan lupa ya mengerjakan kuisnya, karena di teladan semua anak itu hebat, benar. Thank you students. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik students, setelah menyimak materinya apakah sudah mengerti? Sekarang Miss Afri akan memberikan tugas kepada student. Tugasnya adalah kerjakan recount text pada halaman 16. Dan jangan lupa dikirimkan ke e-learning sekolah teladan. Terima kasih. Now, let's close our lesson today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya, karena di teladan semua anak itu hebat.